Pencinta Serkel sudah di jam 8.30 menit sesuai janji kita. Kita masuk di segmen live Instagram di segmen Pemkap Serang Menyapa. Selamat pagi untuk yang baru saja bergabung di siaran pagi. Yang mungkin baru mendengarkan bisa cek juga di media sosialnya Serang Gawe FM, terlebih di Instagram. Selamat pagi Pak. Tema di mana Ibu Bupati Kabupaten Serang, Ibu Tatu mencabut semua aturan yang berkaitan dengan pandemi. Nah, seperti apa penyesuaiannya di Kabupaten Serang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Asda Satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat Selamat tahun pagi. baru nih, Pak. Selamat tahun baru ya. Pak Fitri, ketemu lagi. Sehat semua ya. Sama-sama. Alhamdulillah sehat, semangat baru di awal tahun. Begitu juga mungkin di Kabupaten Serang ya, Pak Asda. Ya, dengan semangat baru semua. Betul. Semangat baru. Awal tahun sudah lumayan banyak kegiatan atau seperti apa nih Pak Pak Asda? Masih menyusun program kah atau seperti apa? Sudah mulai banyak kegiatan juga ya. Sudah mulai memang, ya. Banyak kegiatan. Kemarin masih ini kita evaluasi dan sampai besok masih evaluasi tahun 2022 kemarin dan sampai mungkin ke depan nih kita banyak kegiatan-kegiatan yang rutin kita laksanakan. Sudah mulai ini lagi ya, sudah mulai banyak lagi kegiatan-kegiatan yang mulai akan disusun, kemudian udah tinggal tancap gas lagi untuk 2023 ya, Pak Asda ya. Baik. Betul ya. Nah, apalagi di awal tahun juga sudah ada pencabutan PPKM ya dari pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia. Betul, alhamdulillah itu. Alhamdulillah, jadi membantu kita, masyarakat juga sudah semangat lagi kemarin dengan ekonomi bergerak lagi dan PPKM itu banyak manfaatnya lah kita lah. Banyak evaluasi juga yang perlu kita laksanakan ya. Nah, ini juga sebagai bentuk sosialisasi bagi masyarakat di Kabupaten Serang, kemudian mengikuti arahan dari pemerintah pusat, di mana Kabupaten Serang dalam hal ini Ibu Bupati juga sudah mencabut begitu ya Pak Asda, aturan yang berkaitan dengan pandemi. Jadi, nah, seperti apa nih Pak? Kado tahun baru ya, tahun baru dari pemerintah untuk kita semua ya. Betul. Pencabutan PPKM ya. Dan kita memang kemarin sudah melaksanakan Zoom meeting ya. Dengan Pak Menko Marves ya, yang dipimpin oleh Wamendagri. Sebagai kita ketahui bahwa memang itu dicabut dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang sangat penting sekali dari perkembangan COVID ini, dari penanganan tahun 2020 sampai 2022 dan memang walaupun WHO belum turun ya, belum turun, tapi memang dipertimbangkan bahwa negara kita ini cukup bagus untuk penanganan COVID-nya. Nah, sehingga pemerintah kita mendapat apresiasi dari negara di G20 ya di Bali kemarin. Nah, sehingga ini penanganan COVID ini sangat baik sekali di Indonesia. Nah, sehingga dipandang juga secara matang oleh Pak Menko Marves dan juga Pak Jokowi. Sehingga ini Indonesia walaupun belum dipandang bahwa COVID ini masih ada, ya, tapi perlu untuk pencabutan PPKM. Namun tentunya tidak mengurangi kita terhadap kewaspadaan ya, kepada COVID ini, karena memang masih ada. Sehingga apa disampaikan oleh Ibu Bupati, oleh Pak Gubernur bahwa ini kita kepada transisi lah ya, transisi dari pandemi kepada endemi. Nah, ini yang harus ya kita pahami bersama dan kita syukuri mungkin ya bahwa kita Mbak Fitri sudah mengikuti, mengalami, dan alhamdulillah kita masih selamat ya. Sementara kita, teman-teman kita, keluarga kita juga ini kan banyak yang sampai korban meninggal ya, termasuk nakes kita ya. Sehingga kita ini sangat bersyukur dan memang kita mempunyai rencana-rencana ke depan untuk kita mengantisipasi hal ini. Jadi pertama adalah tentunya kita kepada ekonomi ya, yang terpuruk selama 2 tahun ini ya, betul. Ini untuk dibangkitkan kembali ya. Nah, kemarin sudah kita sangat di Kabupaten Serang sudah ramai
keramaian sudah biasa kan, dan menjelang tahun baru juga sama ya. Pak Danrem melaksanakan UMKM di alun-alun yang sungguh luar biasa ya, animo masyarakatnya, dan kita lihat sampai sekarang perkembangan COVID itu masih turun ya, tidak signifikan. Nah, artinya ada immunity dari warga masyarakat kita, termasuk juga kita pantau di beberapa kecamatan, kita hanya ada 6 kecamatan, Mbak Fitri, yang ada COVID, itu sekitar 8 orang. Itu pun tidak dirawat di RSDP. Dan RSDP sudah kosong, sudah di rumah sakit untuk ruang perawatan COVID khusus ya, sudah dicabut ya. Artinya sudah sekian lama kosong, dan memang di pusat pun untuk perawatan COVID itu sudah mulai dicabut kan begitu. Nah, ini tentunya kita sangat bersyukur sekali, terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang sudah memberikan pelajaran yang sungguh luar biasa. Adanya COVID 2 tahun ya, kita hampir banyak berkorban, ekonomi, ya, kesehatan, dan nyawa pun teman-teman kita, saudara kita yang sudah kehilangan, mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini harus menjadi pelajaran yang baik bagi kita, bahwa kita harus kompak dan percaya kepada pemerintah. Dan ini bukti, Mbak Fitri, bahwa pemerintah itu tidak ingin berbuat yang salah kepada warga masyarakat. Ada hitung-hitungan di pemerintah itu yang menurut Pak Luhut itu, kalau kita perang itu mesti dihitung. Bagaimana ketika ada bencana, ada serangan musuh, korban pasti ada. Tapi yang sekecil mungkin korban kita, yang sekecil mungkin kerugian kita. Nah, itulah yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat kemarin dengan pemerintah daerah, harmonisasi dengan pemerintah daerah dilaksanakan. Dan alhamdulillah warga masyarakat Indonesia ini menurut semua, hampir sekian persen. Memang ada yang sedikit yang tidak paham, yang tidak nurut, dan tidak percaya kepada hoak-hoak ya, begitu ya. Iya, betul. Jadi jangan sampai percaya berita yang tidak benar ya, Pak Asda ya. Kalau saya lebih menggarisbawahi ke sana. Pelajaran yang berharga itu ya, bahwa kita jangan percaya pada hoak-hoak yang benar. Dan terbukti sekarang kan, bahwa kita ini on the track, pemerintah pusat dan kabupaten dan provinsi untuk melaksanakan kebijakan pemerintah itu, dan memang hasilnya kalau kita memang kompak semua, alhamdulillah kita bisa lepas dari kondisi COVID yang sangat buruk seperti negara-negara lain, Amerika, ya, India, bahkan Eropa pun sama. Tapi kita masih bagus dan cenderung cepat pemulihan ekonominya daripada dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Betul. Baik, jadi sehingga sudah gimana? Baik. Nah, apa saja penyesuaiannya nih Pak Asda yang mungkin sebelumnya terkait dengan pandemi yang akhirnya sekarang dicabut, apakah juga izin perjalanan, kemudian keluar masuk pusat perbelanjaan dan lain-lainnya, ini apakah masih menggunakan Peduli Lindungi? Mungkin ini yang ingin diketahui masyarakat, apakah memang masih ada, kalau masker kan otomatis ya masih tetap harus digunakan ya, walaupun sudah ada pencabutan PPKM, namun untuk penyesuaian yang lain seperti apa nih Pak Asda? Jadi untuk hal-hal itu, kalau PPKM dicabut, sanksi-sanksi yang tempoh hari ada, itu sebenarnya otomatis itu dicabut. Jadi tidak ada sanksi lagi ya. Dan kita mendorong bahwa warga masyarakat itu nanti lebih memahami sendiri kan begitu, lebih paham atas kondisi sendiri. Jadi tidak akan dipaksa-paksa lagi sama kita ya. Di lingkungan tertutup, misalnya kan di ruang tertutup itu pakai masker. Artinya karena endemi ya, bukan pandemi lagi. Artinya ini masih ada COVID ini, seperti flu biasa lah. Ya. Flu kan masih ada. Ketika flu terjadi, pemerintah sudah segera melaksanakan kegiatan
yang teknis ke bawah ya. Tapi warga masyarakat sendiri yang flu dia berobat sendiri kan. Kesadaran sendiri. Betul. Sama ini juga nih, ketika COVID ini sekarang jadi endemi, jadi warga masyarakat yang memang sekiranya kurang sehat, kurang nyaman, ya, batuk pilek, ya otomatis pakai itu. Terus juga di ruangan pakai masker juga, tertutup ya. Dan hal-hal yang lain, mencuci tangan, menjaga kebersihan, tetap itu awas. Dan kita pun secara kelembagaan memantau terus, Mbak Fitri, ya. Dan di Dinkes kita pakai mekanisme NAR ya, New All Record, artinya ketika orang ada masyarakat yang merasa nggak enak, lantas dia meriksa ya ke sarana kesehatan, puskesmas atau rumah sakit, dan ketahuan itu ada positif, baru kita laporkan kita ada. Tidak langsung kita proaktif ke bawah, misalnya seperti kemarin ya, tapi kita menunggu warga masyarakat yang meriksa kan begitu. Lantas yang paling penting, Mbak Fitri, ini vaksin ya. Vaksin harus ditingkatkan ya. Dan kita itu kemarin booster keempat itu untuk nakes ya sudah dilaksanakan. Mungkin besok lusa kami akan melaksanakan vaksin booster keempat untuk aparat Pemda yang mobilitasnya tinggi di masyarakat, termasuk Pak Camat, ya, para camat juga kepala desa di bawah untuk di booster keempat. Lebih penting lagi untuk lansia. Nah, untuk lansia, mohon ini bisa datang ya ke puskesmas, ke tempat-tempat vaksin kita. Nanti akan kita laksanakan untuk vaksinasi booster keempat. Ya. Begitu Mbak Fitri. Baik, ini untuk meningkatkan, mengulang ya daya tahan tubuh ya agar bisa lebih terjaga lagi. Kemudian herd immunity-nya juga di kalangan masyarakat bisa lebih kuat lagi. Jadi vaksinasi walaupun PPKM sudah dicabut, namun untuk prokesnya tidak kendor dan juga program vaksinasi tetap berjalan. Dan ini masih gratis begitu ya Pak Asda? Betul, masih Mbak Fitri, masih gratis ya. Jadi mumpung itu kita terus ya. Jadi kita tinggal menumbuhkan kesadaran pribadi lah sendiri ya. Bahwa masyarakat harus tumbuh kesadarannya yang kira-kira paham sekarang bahwa oh ya, bahwa pemerintah itu betul-betul melaksanakan dengan baik dan tidak mungkin ya menjerumuskan atau merugikan masyarakat, sehingga tingkat kepercayaan kepada pemerintah itu dari masyarakat harus lebih tinggi. Dan ketika itu kami mohon ya ikutilah saran-saran dari pemerintah, sehingga nanti kita bisa berdampingan ya, berdampingan hidup dengan COVID ya. Sehingga kita bisa lebih bagus ke depan. Ekonomi terutama nih yang sedang kita gerakan lagi. Ibu Bupati sangat konsen sekali dengan hal itu. Jadi dari kemarin pun Kabupaten Serang ini sudah mulai menggenjot ya UMKM. Nah, paralel dengan Pak Gubernur, PLT Gubernur dengan Pak Jati ya, Pak Danrem kemarin, dan mungkin di masing-masing daerah pun di Provinsi Banten, kabupaten kota sama sedang menggerakkan UMKM. Mudah-mudahan Kabupaten Serang ini bisa lebih cepat lah. Amin. Untuk amin ya. Penggerak ekonomi dan juga pemulihan ekonomi juga bisa terus lebih cepat. Nah, sekali lagi jadi untuk di Kabupaten Serang sanksi yang berkaitan dengan pandemi sudah resmi dicabut. Jadi kita sudah menuju endemi ya. Walaupun sebetulnya masih ada, namun tadi ya kasusnya sedikit dan penanggulangannya juga baik begitu ya, terutama di Kabupaten Serang juga. Alhamdulillah. Terakhir Pak Asda, Pak Nanang, apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Serang terkait dengan tema kali ini? Mangga. Jadi untuk warga masyarakat Kabupaten Serang, selamat ya, kita perlu bersyukur bahwa kita lepas dari pandemi dan memasuki era baru, era endemi berdampingan dengan COVID. Dan tentunya saya sampaikan tadi, ikuti prokes dengan baik di masyarakat, dan ketika kita merasakan hal yang kurang enak ya segera periksa ke sarana kesehatan dan buat nyaman senyaman mungkin. Yang berikutnya, yang kedua, percayakan kepada pemerintah
Karena pemerintah memang pasti akan berbuat sebaik mungkin untuk warga masyarakat. Jangan termakan berita-berita bohong, ya. Apalagi ini ke depan, ya, tahun politik, ya, pasti mulai lagi, Mbak Fitri, banyak, ya, berita-berita bohong yang akan menyulitkan pemerintah. Tapi kita sudah terbukti dengan penanganan COVID ini bahwa kita pemerintah itu mendapat penghargaan bukan dari sebagian besar warga masyarakat Indonesia, tapi sampai di luar negeri. Ya. Dan yang ketiga tentunya vaksin mohon ditingkatkan sama-sama, ya, sehingga kita bisa lebih meningkatkan herd immunity dengan baik, dan tentunya pemerintah Kabupaten Serang dengan warga masyarakat ke depan menyongsong era lebih baik lagi, lebih sejahtera, dan lebih banyak belajar dari kondisi yang ada. Demikian Mbak Fitri, terima kasih. Sama-sama, Pak Asda 1, Bapak Nanang Supriyatna, Asda 1, Bidang Pemerintahan Kabupaten Serang sudah ikut bergabung di siaran pagi di Serang Gawa FM. Hatur nuhun Pak, sehat selalu. Salam untuk rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pencinta Serga, alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Pak Asda 1, Bapak Nanang Supriyatna, di mana sanksi ya yang berhubungan dengan pandemi di Kabupaten Serang sudah resmi dicabut. Dan saat ini sedang fokus nih terkait dengan pemulihan ekonomi, menggerakkan ekonomi di Kabupaten Serang, terutama di bidang UMKM. Sama-sama nih untuk seluruh masyarakat Kabupaten Serang, kita sudah berhasil begitu ya bersama-sama menanggulangi COVID. Bukan hanya tugas dari pemerintah, tapi juga peran serta dari masyarakat Kabupaten Serang yang luar biasa, yang juga punya kerjasama yang luar biasa. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran. Namun tadi pesan yang disampaikan oleh Pak Asda, walaupun PPKM sudah dicabut secara resmi dari pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden, yang tentu saja tetap tidak boleh kendor untuk prokes ya, karena memang tadi COVID ini masih ada loh. Jadi tetap menggunakan masker, kemudian cuci tangan, PHBS ya terutama, perilaku hidup bersih dan sehat tetap diterapkan, dan satu lagi vaksinasi. Jangan sampai nanti saya sudah 1-2 ini sudah aman, tapi untuk diulang ya boosternya, bahkan sampai ada booster keempat. Tadi disampaikan booster keempat setelah nakes akan diberikan kepada lansia, kemudian juga untuk pelayan publik ya, terutama untuk ASN baru mungkin nanti untuk masyarakat umum. Terima kasih sudah ikut bergabung. Ada Peter Baron, ada Almond Milk Serang, boleh dong dikirim ya Nadia ya. Ada Kalem, ada S5, kemudian juga ada Eva, ada bubur ayam, wah ini banyak banget makanan pagi ini ya. Ada Aldi, ada Leli Kamali, kemudian juga ada Agus Fahri dan lain-lain. Kita save di IGTV-nya Serang Gawa FM, kita